Hujan ringan turun membasahi kota kecil tempat kelima sahabat itu berkumpul. Bara duduk di depan sebuah warung kopi, memandangi uap tipis dari cangkirnya. Di sebelahnya, Naya tertawa lepas, melemparkan lelucon yang membuat Dimas menggeleng pelan sambil tersenyum. Sari, seperti biasa, terlihat sibuk dengan ponselnya, sesekali memotret suasana untuk diunggah ke media sosial. Di sudut lain, Andra dengan sikap pendiamnya hanya sesekali menatap mereka sambil memegang tas kecil di pangkuannya. Kalian sadar gak sih? Sudah lama kita gak liburan bareng. Kerja melulu, otak rasanya beku. Bara membuka obrolan, nadanya penuh semangat. Liburan? Kemana? Tanya Naya antusias. Pantai? Gunung? Aku siap. Gunung Slamet, jawab Bara singkat tapi penuh keyakinan. Treknya menantang dan pemandangannya luar biasa. Kita bisa menghabiskan akhir pekan sambil menikmati alam. Gunung Slamet? Sari menurunkan ponselnya. Bukannya banyak cerita mistis tentang gunung itu? Justru itu, Sar. Bara tersenyum kecil. Kita bisa dapat pengalaman seru. Lagi pula, kalau terlalu takut, ya nggak usah ikut. Aku sih setuju, Dimas menyahut. Tapi kita harus siap fisik. Trek Gunung Slamet nggak main-main. Selain itu, persiapan perlengkapan juga penting. Andra yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Aku ikut, tapi ada satu syarat. Semua mata tertuju padanya. Ia merogoh tas kecil di pangkuannya dan mengeluarkan sebuah keris tua. Aku mau bawa ini, warisan kakekku. Di sana kan banyak kejadian mistis. Katanya bisa jadi pelindung selama perjalanan. Boleh kan? Sari langsung memekik kecil. Astaga Andra, itu mistis banget. Memangnya kenapa harus dibawa sih? Cuma untuk berjaga-jaga, Sar, jawab Andra dingin. Gak ada salahnya kan? Bara mengangkat bahu, meskipun hatinya sedikit tergelitik. Halah, terserah kamu. Yang penting jangan bikin masalah ya, Andra, jawab Bara. Beberapa hari kemudian, mereka berkumpul di base camp Gunung Slamet, menyewa porter dan memeriksa perlengkapan mereka. Di sana, seorang penduduk lokal, seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam, mendekati mereka. Kalian mau mendaki? Tanya pria itu sambil menatap kelompok mereka satu persatu. Iya pak, jawab Bara sopan. Kalian tahu, gunung ini bukan tempat sembarangan ya. Di sini banyak penunggu. Jangan bawa sesuatu yang bisa menyinggung mereka. Tatapannya beralih ke Andra, yang tanpa sadar menggenggam tas kecil tempat kerisnya. Andra tersenyum tipis. Kita cuma mau mendaki pak, tidak ada niat aneh-aneh kok. Pria tua itu mendengus lalu berkata pelan. Ingat pesan saya, kalau terjadi sesuatu, jangan salahkan gunung ini. Bara mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil, tapi firasat buruk mulai menyelimuti hati mereka. Meski peringatan itu terasa ganjil, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang tahu bahwa petaka sedang menanti di ketinggian. Langit pagi di kaki Gunung Slamet memancarkan warna biru pucat yang indah. Udara dingin menyapu wajah 5 sahabat yang tengah bersiap untuk memulai pendakian. Dengan semangat yang menggebu, mereka mengangkat ransel masing-masing. Sementara seorang porter bernama Pak Wiro, pria parubaya yang sudah berpengalaman, memimpin rombongan di depan. Jalan ini nggak gampang, tapi kalian masih muda, harusnya kuat, kata Pak Wiro sambil menyunggingkan senyum tipis. Cuma ingat satu hal, jangan pernah sombong sama gunung ini. Banyak yang sudah gagal karena merasa terlalu hebat. Sari tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kita cuma naik pak, bukan mau ngelawan gunung ini. Pak Wiro hanya mengangguk, tetapi tatapan matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka memasuki jalur pendakian, diapit oleh pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sinar matahari yang menembus celah dedaunan menciptakan bayangan seperti mosaik di tanah. Suara gemerisik daun, kicauan burung, dan gemuruh kecil aliran sungai menjadi latar belakang alami yang menenangkan. Aku suka suasana kayak gini, ujar Naya sambil menghirup udara dalam-dalam. Rasanya bebas banget. Tapi hawanya beda ya, Sari berkomentar, suaranya pelan.
Kayak ada hawa yang berat gitu. Nggak usah paranoid, itu cuma karena kita baru mulai jalan, sahut Bara, berusaha menjaga semangat kelompok. Namun di tengah keceriaan mereka, Andra mulai terlihat berbeda. Ia berjalan agak lambat di belakang rombongan, sesekali memegang tas kecil dengan erat. Wajahnya pucat seperti sedang menahan sesuatu. "Andra, lu kenapa?" tanya Dimas menghampiri sahabatnya. "Nggak apa-apa, Dim," jawab Andra singkat, bahkan tanpa menoleh. Dimas mengerutkan dahi, tapi memutuskan untuk tidak menekan lebih jauh. Setelah beberapa jam berjalan, mereka berhenti di sebuah pos kecil untuk beristirahat. Pak Wiro yang sebelumnya diam, tiba-tiba mulai bercerita. "Kalian tahu, kenapa Gunung Slamet sering disebut tempat paling misterius di Jawa Tengah?" Tanyanya membuka pembicaraan. Bara menggeleng. Meskipun ia sebenarnya tahu beberapa cerita mistis dari riset sebelumnya, sebelum mengunjungi gunung ini. Gunung ini punya banyak penunggu. Sebagian besar baik, tapi ada juga yang tidak suka diganggu. Lanjut Pak Wiro sambil menyalakan rokok lintingnya. "Dulu ada pendaki yang bawa barang-barang aneh ke sini. Mereka tidak pernah pulang." Sari yang sejak tadi sibuk dengan kameranya tiba-tiba menoleh. "Barang aneh? Maksudnya apa sih Pak barang itu?" "Pusoko misalnya, atau benda yang sudah punya energi tertentu gitu. Penunggu gunung ini bisa merasa terganggu dengan pusaka itu." Tatapan Pak Wiro menyapu wajah mereka satu persatu, berhenti sejenak pada Andra yang duduk sedikit berjauhan sambil memandangi kerisnya di dalam tas. Andra mengalihkan pandangannya, mencoba terlihat tenang. Perjalanan dilanjutkan. Ketika mereka semakin masuk ke dalam hutan yang lebih lebat, suasana mulai terasa berubah. Angin berhenti bertiup, membuat keheningan mencekam. Bara yang berjalan paling depan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke belakang, memastikan semua anggota kelompok masih bersamanya. Tetapi di antara pohon-pohon, ia merasa melihat sesuatu. Bayangan gelap yang bergerak cepat. Enggak, pasti cuma bayangan biasa, gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu Sari tiba-tiba berhenti. Tunggu, kalian dengar itu enggak?" Apa?" tanya Naya sambil mengernyitkan alis. "Kayak suara." Sari terdiam, matanya melebar. Ada yang bisik-bisik itu." Semua terdiam mencoba mendengar. Tidak ada suara selain detak jantung mereka sendiri dan gesekan daun. "Lo cuma capek, Sar," kata Bara meskipun ada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Andra di belakang mencengkeram tas kecilnya lebih erat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi memilih bungkam. Tidak ada gunanya membuat yang lain panik. Namun di dalam hatinya ia merasakan sesuatu, seolah-olah keris yang ia bawa mulai memanas, berdenyut seperti hidup. Saat malam menjelang, mereka akhirnya tiba di area perkemahan pertama. Rasa lelah membuat mereka segera mendirikan tenda, mencoba melupakan hal-hal ganjil sepanjang hari. Tapi Andra tahu, ini baru permulaan. Pusaka yang ia bawa telah menarik perhatian sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu, matahari pagi perlahan menyusup di antara celah pepohonan saat kelompok itu memulai perjalanan mereka. Perjalanan mereka dibikin santai, menikmati setiap suasana. Langkah-langkah mereka terasa ringan, penuh semangat, meskipun ransel besar menggantung di pundak masing-masing. Jalur pendakian ini yang menanjak terasa menantang, namun membuat Bara, Naya, Sari, Dimas, dan Andra semakin antusias untuk mencapai puncak. "Ayo semangat, kalau capek kita istirahat sebentar," seru Bara yang berjalan paling depan. "Hutan ini asri banget ya," kata Naya sambil memotret pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekitar mereka. Sari melirik ke arah semak-semak. "Asri sih, tapi agak menyeramkan, terlalu sunyi." Pak Wiro, porter yang menemani mereka, tertawa kecil. "Sunyi ya? Memang, Gunung Slamet ini berbeda dengan gunung lain. Setiap tempat ada penunggunya." Sari menghentikan langkah. Wajahnya sedikit tegang. Penunggu? Maksud Bapak apa sih?" Pak Wira memandang mereka satu persatu. "Penunggu itu ya roh-roh penjaga. Mereka ndak ganggu kalau kita sopan, tapi jangan macam-macam. Apalagi kalau membawa barang yang nggak mereka suka." Bara menoleh ke Andra yang berjalan paling belakang dengan ekspresi datar. Andra hanya menunduk, tidak menanggapi.
Jalur pendakian semakin menanjak dan hutan semakin lebat. Pohon-pohon tua dengan akar besar mencuat dari tanah, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Sinar matahari mulai sulit menembus rimbunya dedaunan, membuat suasana terasa lebih gelap meski masih siang hari. Bara, yang memimpin rombongan, tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang, memastikan teman-temannya masih mengikutinya. Namun ia merasa sesuatu bergerak di sudut matanya, seperti bayangan yang menyelinap di antara pepohonan. "Kalian lihat itu?" tanya Bara, suaranya pelan. "Lihat apa?" tanya Dimas. Bara menggeleng cepat. "Oh enggak, mungkin cuma bayangan." Namun perasaan diawasi tidak hilang. Semakin lama, Bara merasa ada mata tak terlihat yang terus mengintai setiap langkah mereka. Sementara itu, Sari mulai merasa tidak nyaman. Ia mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Suara bisikan lembut, samar, seolah berasal dari semak-semak di sekitar mereka. Pada denger gak sih? Ada suara orang berbisik," kata Sari menghentikan langkahnya. Naya berhenti mendengarkan dengan seksama. "Enggak ada apa-apa, Sar, mungkin cuma suara angin." Tapi ini bukan angin, Nay," balas Sari dengan nada tegang. Pak Wiro menoleh di depan. "Neng, jangan fokus ke suara-suara begitu. Kadang gunung ini memang suka menguji mental." Sari mengangguk ragu, tapi ia masih merasa aneh. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Andra yang berada di belakang tampak semakin gelisah. Ia terus menggenggam tas kecilnya, tempat keris itu disimpan. Ia merasa benda itu mulai berdenyut, seperti hidup. "Andra, lo kenapa?" tanya Naya mendekat. Andra menggeleng cepat. "Gak apa-apa." "Iya, aku gak apa-apa kok," jawabnya dengan nada lebih tegas, membuat Naya memilih mundur. Namun jauh di dalam hatinya, Andra tahu sesuatu tidak beres. Sejak memulai perjalanan, ia merasa seperti membawa beban yang jauh lebih berat dari sekedar ransel di punggungnya. Sementara itu, Bara memimpin di depan, sementara Pak Wira berjalan di belakang membawa barang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun suasana berubah semakin mencekam. Angin yang semula berembus pelan kini hilang sama sekali, membuat udara terasa pengap. Hutan yang tadinya hanya sunyi, kini terasa seperti mencekam, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. "Bara, kita udah jalan lama banget loh ini, tapi kok kayaknya gak sampai-sampai ya?" tanya Naya mencoba menyembunyikan nada khawatir dalam suaranya. "Kita pasti sampai, ini jalurnya benar kok," jawab Bara tanpa menoleh. Dan tanpa disangka, Pak Wira tidak ada di belakang. Hatinya mulai ragu. Meski ia yakin mengikuti jalur pendakian yang sudah dipetakan, perasaan aneh mulai muncul. Rasanya mereka terus berputar-putar di tempat yang sama. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah area kecil yang tampak familiar. Bara berhenti. Mata mereka membelalak. "Lah, ini jejak kita," kata Dimas, suaranya bergetar. Di tanah berlumpur, terlihat jelas kaki mereka. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah arah jejak itu. Jejak tersebut mengarah ke tempat mereka berdiri saat ini, seolah-olah mereka berjalan kembali ke titik awal. "Duh, gimana bisa sih?" Sari terduduk lemas, matanya berkaca-kaca. "Kita kan tadi jalan maju terus ya." Tiba-tiba Pak Wiro muncul, menghisap napas dalam-dalam, mencoba tenang. "Gunung ini suka main-main, apalagi kalau kita tidak sopan. Fokus-fokus dan jangan panik." Tapi ini seperti nggak masuk akal, Pak," kata Naya. Sampean ini mau naik gunung ini masuk akal, hah?" Pak Wiro menatap mereka dengan wajah serius. "Percaya saja, kadang kita cuma diuji kok. Saya sudah bertahun-tahun seperti ini, juga pernah mengalaminya. Percaya sama saya." Kelompok itu memutuskan untuk kembali berjalan. Kali ini mereka lebih waspada, memastikan arah dan jalur yang sesuai. Namun tidak lama kemudian, sebuah suara samar terdengar di kejauhan. Denting gamelan. Sari menoleh dengan cepat. "Kalian dengar itu?" Bara mengangguk perlahan. "Iya ya, kayak suara gamelan ya." "Ah, di gunung gak mungkin ada suara gamelan," kata Dimas mencoba berpikir logis, meskipun keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Pak Wira tampak tegang. "Kalau dengar suara itu, jangan hiraukan, jangan coba cari sumbernya, dan jangan bicara soal itu lagi ya." Namun suara itu semakin jelas, nada-nada lembut gamelan seolah memanggil mereka, disertai suara gemerisik di semak-semak. Andra yang sejak tadi diam,
Mencengkeram tas kecilnya dengan kuat. Ia merasa keris di dalam tas mulai menghangat, seperti bereaksi terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. "Andra, lu kenapa?" tanya Bara. Andra hanya menggeleng. "Nggak apa-apa, kita terus jalan aja." Namun langkah Andra semakin berat. Suara gamelan itu terasa lebih keras di telinganya dibandingkan yang lain, seolah-olah suara itu ditujukan khusus untuknya. Mereka terus berjalan, mencoba mengabaikan suara-suara ganjil. Namun tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat darah mereka seolah membeku. Tempat itu adalah titik awal mereka sebelumnya, saat tenda didirikan. Ya, jejak kaki mereka kembali terlihat, menciptakan pola lingkaran yang tidak mungkin terjadi jika mereka benar-benar berjalan maju. "Ini gak mungkin!" Naya hampir berteriak. Suaranya penuh frustasi. Sari menangis pelan, memeluk tubuhnya. "Kita tersesat, kita gak akan keluar dari sini." Bara memegang bahunya, mencoba menenangkan. "Tenang Sar, kita pasti keluar. Ada Pak Wira yang sudah berpengalaman di tempat ini." Namun ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Perasaan diawasi yang ia rasakan sebelumnya kini berubah menjadi rasa takut yang lebih besar. Pak Wira memandang ke arah hutan. Matanya menyipit. "Kita berhenti di sini dulu. Jangan jalan lagi sampai kita benar-benar tenang. Sepertinya ada sesuatu di sekitar kita yang sedang mempermainkan. Hati-hati." Kelompok itu pun beristirahat di tempat itu. Meskipun rasa takut terus menyelimuti, suara gamelan perlahan menghilang, digantikan keheningan yang lebih menyeramkan. Pak Wira pun memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat itu. Di dalam tenda, Andra berbaring dengan gelisah. Ia memegang kerisnya erat-erat, merasakan hawa dingin yang menjalar dari benda itu. Dalam hatinya, ia tahu pusaka itu telah menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya. Dan malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, menatapnya dari balik pepohonan. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini disertai tawa kecil yang mengerikan. Andra terbangun dengan keringat bercucuran. Ia menatap sekeliling, memastikan dirinya masih berada di dalam tenda. Namun jauh di dalam hutan, ia merasa sesuatu sedang menunggu. Keesokan paginya, kelompok itu duduk melingkar di depan tenda, membahas rencana perjalanan mereka. Bara yang sejak awal merasa ada yang tidak beres, akhirnya memutuskan untuk bicara. "Andra," kata Bara, suaranya serius. "Gua mau tanya sesuatu sama lu." Andra mengangkat wajahnya. "Apa, Bar?" "Itu keris yang lu bawa, dari mana sih asalnya?" Andra terlihat tegang. "Kenapa kamu nanya kayak gitu sih?" "Soalnya sejak kita mulai pendakian ini semuanya jadi aneh. Gua rasa keris itu ada hubungannya," lanjut Bara menatap Andra tajam. "Kamu ndak tahu apa-apa soal keris ini, Bar," jawab Andra, suaranya meninggi. Sari yang sejak tadi diam memandang Andra dengan mata berkaca-kaca. "Andra, tolong jangan sembunyikan apa-apa lagi. Kalau itu penyebabnya, kita harus tahu." Andra akhirnya menghela nafas panjang. Keris ini warisan dari kakekku. Dia ngasih ke aku sebelum dia meninggal. Katanya keris ini pelindung keluarga kita, jadi kemanapun aku pergi, aku harus bawa." Bara mengerutkan dahi. "Lah, tapi kenapa keris itu kayak hidup? Apa ada yang lebih dari sekedar warisan?" Andra diam sejenak sebelum melanjutkan dengan suara pelan. Aku pikir kalau aku bawa keris ini semuanya akan baik-baik saja, tapi apa?" tanya Bara. Nadanya semakin tegas. "Aku mulai dengar suara-suara aneh dan bermimpi buruk," jawab Andra, suaranya bergetar. "Sejak kita mulai pendakian, keris ini kayak hidup, bergetar-getar, berdenyut-denyut, panas. Kayak ada sesuatu di dalamnya yang gak suka kita di sini." Mendengar pengakuan Andra, suasana menjadi tegang. Bara berdiri mencoba menenangkan diri sambil berjalan ke tepi hutan. Ia merasa marah, tapi juga bingung. Pusaka itu jelas membawa energi yang tidak bisa dianggap remeh. "Keris itu harus kita buang," kata Bara akhirnya, kembali ke kelompok. "Ndak," Anda berteriak. Berdiri dan melangkah mundur. "Kamu ndak ngerti, kalau keris ini hilang, aku bisa cilaka, atau kita semua." Sari menangis pelan, memeluk Naya untuk mencari ketenangan. Dimas hanya duduk diam. Matanya menatap tanah dengan ekspresi tegang. Pak Wiro yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Saya sudah curiga dari awal.
Pusaka kayak gitu kan gak boleh dibawa ke gunung ini. Kalau memang asalnya dari sini, keris itu udah terikat sama tempat ini. Tapi sekarang kita udah terlanjur, kita harus berhati-hati. Jadi kita gimana sekarang? Tanya Naya putus asa. Pak Wira menatap Andra dalam-dalam. Keris itu tidak akan tinggal diam. Kalau kita tidak selesaikan ini, kita tidak akan bisa turun gunung dengan selamat. Andra menelan ludah, menyadari bahwa dirinya telah membawa kelompok ini ke dalam masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Singkat cerita, malam telah mencapai puncak keheningannya. Angin dingin yang sebelumnya hanya berhembus lembut, kini berputar tajam di sekitar kelompok. Bara dan yang lain memutuskan untuk tidur. Meski hati mereka dipenuhi rasa cemas, namun di luar tenda, Andra duduk sendiri. Merasa keris di tangannya semakin berat, seperti menghisap energinya sedikit demi sedikit. Perasaan tak nyaman itu memaksanya bangkit. Cuma mau jalan sebentar aja lah, cari angin, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah ke dalam hutan, meninggalkan tenda tanpa memberitahu siapapun. Semakin jauh ia berjalan, semakin aneh suasana di sekitarnya. Pohon-pohon yang seharusnya tinggi dan kokoh kini terlihat bengkok dengan dahan-dahan yang menyerupai tangan kurus meraih ke arahnya. Andra mulai menyadari bahwa jalan yang ia lalui tidak pernah ia kenali sebelumnya. Ini gak mungkin, aku cuma jalan lurus, gumamnya panik. Ia berbalik, mencoba kembali, tapi setiap langkah hanya membawanya lebih dalam ke hutan yang gelap dan sunyi. Bayangan hitam mulai muncul di sudut matanya, bergerak cepat di antara pepohonan. Suara gamelan yang sebelumnya samar kini terdengar jelas, semakin mendekat. Ia berhenti. Suara itu memanggil namanya, berat dan dingin, seperti berasal dari dalam tanah. Andra mempercepat langkahnya, tapi suara itu semakin banyak, semakin keras. Suaranya bergema di sekelilingnya. Jantung Andra berdebar kencang. Ia berteriak, "Siapa kalian? Apa yang kalian mau?" Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil yang terdengar seperti ejekan. Andra tiba di sebuah area terbuka. Sebuah lapangan kecil yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon tua besar dengan akar-akar yang menjalar ke segala arah. Ia merasa tubuhnya ditarik ke tempat itu, seperti ada kekuatan yang tidak terlihat mendorongnya mendekat. Ketika Andra berhenti di bawah pohon, suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi berat dan sekelilingnya gelap gulita. Tidak ada lagi suara angin, tidak ada lagi suara gamelan, hanya keheningan mutlak yang membuat telinganya berdenging. Namun ia tidak sendirian. Dari kegelapan, sosok-sosok tinggi besar dengan tubuh hitam pekat mulai muncul, mengelilinginya. Mata mereka merah menyala, menatap Andra dengan kebencian yang begitu kuat. Salah satu sosok mendekat, menunjuk langsung ke keris yang masih digenggam erat oleh Andra. "Beraninya kau membawa benda terkutuk itu ke tanah kami?" Suara sosok itu bergema, terdengar seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Andra mundur, mencoba menjelaskan. Ini pusaka keluarga saya. Saya tidak tahu kalau ini." "Diam!" Suara itu memotongnya. Sosok-sosok lain bergerak mendekat, mengepung Andra yang kini mulai gemetar ketakutan. "Keris itu bertolak dengan energi kami. Keberadaannya di sini adalah penghinaan." Andra mencoba melepaskan keris itu, tetapi tangannya seolah terpaku. Keris itu memancarkan cahaya merah gelap, membuat sosok-sosok itu semakin marah. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengangkat tangannya, dan dengan gerakan cepat mendorong Andra ke tanah. Sebelum Andra sempat bangkit, ia merasakan tubuhnya seperti dihantam oleh kekuatan besar. Pukulan-pukulan yang tidak terlihat mendarat di tubuhnya, membuatnya kesakitan luar biasa. "Lepaskan aku tidak tahu apa-apa," teriak Andra. Tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan di sekitarnya. Tubuhnya dipukul, dicengkram, dan dilempar seperti boneka kain. Tapi yang paling menyakitkan adalah perasaan jiwanya seperti terkoyak. Ia merasa sebagian dirinya ditarik keluar, seperti dihisap oleh kekuatan dari keris yang ia bawa. Saat Andra mulai kehilangan kesadaran, ia melihat bayangan lain muncul dari kegelapan. Sosok itu berbeda, lebih besar,
dengan aura yang jauh lebih menakutkan. Sosok itu menunjuk langsung ke keris di tangannya. Andra hanya bisa mengangguk lemah. Ia merasa jiwanya tertarik keluar dari tubuhnya, melayang menuju tempat yang tidak ia kenali. Sementara itu, di tenda, Bara terbangun dengan nafas terengah-engah. Ia merasakan sesuatu yang salah. Ketika ia memeriksa tenda, ia menyadari Andra tidak ada di tempatnya. Andra, lu di mana, Andra?" Bara berteriak, membangunkan yang lain. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Andra telah terpisah dari mereka dan membawa kelompok itu ke dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Pagi di Gunung Slamet terasa begitu berbeda. Udara dingin yang biasa terasa segar, kini berubah menjadi beban berat yang menekan dada. Bara, Naya, Dimas, dan Sari berdiri di depan tenda dengan wajah kusut, mata sembab karena kurang tidur dan kelelahan mental. Pak Wiro berdiri sedikit lebih jauh, menatap puncak gunung dengan raut wajah serius. "Andra gak ada," kata Bara dengan suara serak, mencoba menahan emosi. Pak Wiro menghela nafas panjang. "Kita tidak bisa cari dia sendirian. Keadaan udah tidak normal. Saya tahu ada sesepuh di kaki gunung yang mungkin bisa bantu. Tapi gimana dengan Andra kalau kita turun? Dia sendirian di sini," kata Dimas dengan nada cemas. Pak Wiro menatap Dimas dengan mata penuh rasa iba. "Kalau kita tetap di sini tanpa tahu apa yang sedang terjadi, kita semua dalam bahaya. Percayalah, sesepuh itu tahu lebih banyak daripada kita." Setelah diskusi singkat, kelompok memutuskan untuk meninggalkan tenda dan turun gunung. Meski berat hati, mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Jalur turun terasa lebih panjang dari biasanya. Suara gamelan yang mereka dengar sebelumnya masih terngiang di telinga. Meskipun kini hanya ada kesunyian, setiap langkah terasa seperti dibebani rasa bersalah karena meninggalkan Andra. Tapi keyakinan pada saran Pak Wiro menjadi pegangan mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan kecil di kaki gunung. Pak Wiro langsung membawa mereka ke sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dengan aroma dupa yang samar tercium dari dalamnya. "Saya harap beliau ada di rumah," kata Pak Wiro sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang pria tua dengan janggut putih lebat. Matanya tajam, tapi penuh ketenangan. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan penutup rambut berwarna hitam atau peci menutupi kepalanya. "Pak Wiro," kata pria itu dengan suara berat tapi ramah. "Ada apa sampean datang membawa anak-anak ini?" Pak Wiro menunduk hormat. "Pak Joyo, kami butuh bantuan. Salah satu dari mereka hilang di gunung. Ternyata dia membawa pusaka yang sepertinya menarik perhatian sesuatu." Mendengar kata pusaka, raut wajah Pak Joyo berubah serius. "Masuklah, ceritakan dulu semuanya." Di dalam rumah, kelompok itu duduk di atas tikar pandan. Bara menceritakan semua yang terjadi, mulai dari pendakian hingga hilangnya Andra. Sementara itu, Naya menunjukkan keris yang sempat ditemukan di dalam tenda Andra sebelum mereka turun. Pak Joyo mengambil keris itu dengan hati-hati. Ia menatapnya, lalu menghembuskan nafas berat. "Keris ini bukan sembarang pusaka. Energinya kuat, tapi tidak sejalan dengan energi Gunung Slamet. Membawanya ke gunung ini adalah kesalahan besar." "Lalu apa yang terjadi sama Andra?" tanya Sari dengan suara gemetar. "Mungkin saja jiwanya sudah terseret ke alam gaib gunung ini. Gunung ini tidak suka ada benda seperti ini berada di wilayahnya. Andra bukan hanya tersesat secara fisik, tapi juga secara spiritual." "Bisa nggak Pak kita selamatkan dia?" Bara bertanya, penuh harap. Pak Joyo mengangguk perlahan. "Bisa, tapi resikonya besar. Kita harus melakukan ritual untuk memanggil jiwanya kembali. Jika gagal, bukan hanya dia yang hilang, kalian semua bisa terseret ke sana." "Apapun resikonya kami gak akan tinggal diam, Pak," kata Bara tegas. Pak Joyo tersenyum. "Baik, kalau begitu kita harus mempersiapkan semuanya. Sekarang kita akan mencoba memanggil Andra kembali." Malam itu di halaman rumah Pak Joyo, ritual dimulai. Pak Joyo mulai melantunkan doa. Suaranya menggema di udara malam. Bau dupa semakin tajam dan angin malam tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang aneh.
Panggil namanya, kata Pak Joyo sambil menutup matanya. Andra, Bara berteriak diikuti oleh yang lain. Suara mereka menggema, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, tiba-tiba api lilin di sekitar lingkaran padam bersamaan. Udara menjadi dingin, dan suara langkah berat terdengar dari kegelapan. Sari menggenggam tangan ayah erat. Apa itu? Dari arah hutan sebuah bayangan muncul. Tubuhnya gemetar, wajahnya terlihat lelah dan penuh luka. Itu adalah Andra. Andra? Bara berteriak mencoba mendekat, tapi Pak Joyo menahannya. Jangan, itu belum benar-benar dia, kata Pak Joyo tajam. Pak Joyo melanjutkan doa-doanya, dan sosok Andra mulai bergerak lebih mendekat, seperti tertarik oleh energi. Namun dari balik sosoknya, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Sosok tinggi besar dengan mata merah yang sebelumnya Andra lihat di alam gaib. Mereka tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah, kata Pak Joyo. Kalian harus tetap fokus berdoa. Ritual Pak Joyo mencapai puncaknya. Wajahnya basah oleh keringat meski udara malam terasa dingin. Bara, Naya, Dimas, dan Sari menyaksikan dengan nafas tertahan saat Pak Joyo mulai berkomunikasi dengan entitas yang mengambil sukma Andra. Sosok tinggi besar dengan mata merah muncul di tengah mereka seperti bayangan yang bergerak hidup. Suara beratnya bergema di udara. Kenapa kalian memanggilku? Anak itu sudah menjadi milik kami. Dia melanggar aturan dan membawa benda terkutuk ke wilayah kami. Pak Joyo mengangguk hormat, menunjukkan sikap tenang. Kami memohon ampunan. Anak itu tidak tahu apa yang dia bawa, dan dia tidak bermaksud menentang kalian. Tidak tahu bukan alasan. Keberadaannya telah mengganggu harmoni kami. Keris itu membawa energi yang bertolak dengan tempat ini. Jika dia kami lepaskan, apa yang kalian tawarkan sebagai pengganti? Pak Joyo diam sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. Kami tidak ingin melawan kehendak kalian, tapi kami memohon belas kasihan. Izinkan dia kembali dengan syarat. Dia akan memohon maaf secara langsung kepada kalian. Entitas itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti gemuruh. Manusia selalu minta maaf setelah membuat kekacauan. Tapi baiklah, kami terima syaratmu. Namun jika dia mengulanginya, kami tidak akan memberinya kesempatan kedua. Pak Joyo mengangguk. Kami berjanji anak itu tidak akan mengganggu kalian lagi. Dengan gerakan lambat, sosok itu melambaikan tangan besar gelapnya. Kalau bukan kau Joyo, aku tidak akan melepaskan anak ini. Dari kejauhan, suara rintihan terdengar, diikuti oleh bayangan tubuh Andra yang muncul perlahan di ujung lingkaran tempat mereka duduk. Pak Joyo masih terus melantunkan doa, sementara Bara dan yang lainnya menahan tangis lega. Andra, itu Andra! Naya berteriak, hampir bangkit sebelum Pak Joyo menahannya. Diam dulu, biarkan proses ini selesai, ujar Pak Joyo dengan nada tegas. Setelah beberapa saat, sukma Andra bicara. Aku berada di sisi tebing, di tempat terbuka, dekat pohon rimbun yang sangat tinggi. Setelah memberikan pesan, sosok Andra hilang. Sementara itu, di jalur pendakian, tim yang dipanggil oleh Pak Wiro dan kelompok Bara menyusuri medan yang terjal dengan peralatan lengkap. Dengan panduan samar dari Pak Joyo yang telah melihat lokasi tubuh Andra selama ritual, tim akhirnya menemukan tubuh Andra yang tergeletak di bawah akar sebuah pohon besar dekat tebing, tak jauh dari jalur pendakian utama. Tubuhnya lemas dengan luka kecil di beberapa bagian. Mata Andra perlahan membuka saat salah satu anggota menyentuh pundaknya. Anggota penyelamat. Kamu baik-baik saja? Tanya anggota penyelamat dengan nada khawatir. Andra mengangguk pelan meskipun tubuhnya terasa sangat berat. Saya masih hidup, tanyanya dengan suara serak. Syukurlah, kata salah satu anggota SAR. Ayo kita bawa dia turun. Setelah Andra terlihat dibawa turun, ia dirawat sementara di rumah Pak Joyo. Meski fisiknya pulih, Andra terlihat sangat lelah secara emosional. Dengan bantuan Pak Joyo, ia mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat. Kepada kelompoknya, maafkan aku pikir ini keris cuma benda biasa yang bisa melindungi kita. Lu bikin kita semua hampir mati ketakutan, Andra, kata Bara dengan nada tegas, tapi ia akhirnya menghela nafas. Tapi yang penting lu selamat.
Udahlah, nggak usah kayak gitu lagi ya nanti ya. Andra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia lalu berlutut di hadapan Pak Joyo. Saya minta maaf Pak, terima kasih. Saya sudah ngerepotin dan bikin masalah besar. Saya janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Pak Joyo menepuk pundaknya. Janji itu bukan hanya pada saya, tapi juga pada penghuni Gunung Slamet. Kau berutang permintaan maaf pada mereka. Dengan bimbingan Pak Joyo, Andra berdiri di halaman rumah, menghadap gunung yang menjulang megah di kejauhan. Ia menutup matanya, memohon ampun dalam hati. Ia berjanji untuk tidak lagi bermain-main dengan hal-hal yang tidak ia pahami. Penghuni Gunung Slamet, semuanya, maafkan saya janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Ucapnya pelan, suaranya gemetar. Angin berhembus pelan, seperti memberikan isyarat bahwa permohonan maafnya diterima. Setelah semua masalah selesai, kelompok Bara memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian dan pulang dengan perasaan lega. Perjalanan ini menjadi pelajaran besar bagi mereka semua, terutama Andra, yang kini memahami betapa pentingnya menghormati alam dan penghuninya. Mereka meninggalkan Gunung Slamet dengan perasaan bersyukur, berjanji untuk lebih menghargai kehidupan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.